Keyakinan Lajuli tentang berhadapan dengan para pemegang pedang yang tajam itu. Ia saat ini semakin yakin bahwa pedang yang tajam itu suatu ketika akan tumpul. Karena itu, pedang yang paling tajam menurut Lajuli adalah iman. Jadi setiap orang yang memiliki iman akan mengalahkan ketajaman pedang yang telah dipegang oleh para peradilan itu. Hal ini dengan melakukan perlawanan melalui imannya, karena dia sadari bahwa sejak kecil dan sejak lahir di wilayah ini, dia sudah besar dengan iman. Apalagi dia orang tuanya adalah seorang imam. Sehingga tidaklah mungkin seorang imam akan membohongi masyarakatnya. Apalagi yang saat ini sudah dibatalkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini Opini Gino kembali mengangkat sehubungan dengan kasus yang saat ini tengah dimenangkan oleh penggugat. Padahal kasus ini baru saja gelar di tahun 2018. Sementara pembelian tanah ini sudah dibeli oleh orang tua Lajuli pada tahun 1981. Tak ada siapapun yang memiliki kecuali si penjual. Dan kenapa orang tuaku setelah meninggal baru di tahun 2018 ini mereka menggugat sudah 20 tahun lebih. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita. Dibatalkan oleh putusan peradilan, baik peradilan tingkat pertama hingga pengadilan tinggi dan paling tinggi, yaitu Mahkamah Agung. Lajuli tetap yakin bahwa kemenangan suatu saat akan ada di pihaknya. Memang kita sudah tahu, kita juga sudah melihat sebagaimana yang dibacakan oleh jurusita, bahwa semua apa yang dimiliki oleh yang kalah atau sebagaimana Lajuli sekeluarga, semua itu sudah dibatalkan oleh pengadilan. Tetapi ingat, pengadilan itu bukanlah sebuah akhir, karena ia tidak mampu mengalahkan iman saya. Karena keimanan yang saya miliki akan terus saya pegang, dan itu merupakan pedoman hidupku. Dan pedomanku adalah Al-Quran. Jika Anda menyadari, dan siapapun dia yang menyadari akan Al-Quran, tentu saja dia tidak akan takut sebagaimana yang di hadapan. Untuk itu, melihat kejadian yang ada di hadapan kita ini, biar kuburan kedua orang tuanya, yaitu kuburannya imam di desa Nambo, digali oleh mereka yang merasa dirinya menang. Tapi ingat, kemenanganmu itu hanya sesaat. Karena suatu ketika, jikalau pemerintah ini
benar-benar jujur, mereka akan melihat bukti-bukti dan fakta-fakta yang kami miliki. Karena yang kami miliki adalah bukan bahan-bahan palsu atau bukan dokumen-dokumen palsu, tetapi dokumen itu adalah merupakan restu dari Ilahi. Untuk itu, apapun hebatmu, apapun adanya dirimu, memang itulah yang saat ini kau miliki. Tetapi ke depannya tidak mungkin kamu bisa lakukan sesuatu kalau sesuatu itu Anda miliki dari sejumlah kepalsuan. Untuk itu, kehadiranku kali ini saya perjuangkan melalui iman. Karena imanku benar-benar masih yakin bahwa ayahku yang sudah meninggal dan sudah kalian gali dan obok-obok kuburnya itu tetap dia adalah yang terbaik dan yang paling benar. Meskipun kalian sudah memalukan saya menggali kuburan orang tuaku, ibuku, kakakku, tetapi ingatlah, suatu ketika akan muncul pedang yang paling tajam. Tentu pedang itu adalah yang dimiliki pemimpin yang paling tinggi. Yaitu 2018. Oh ya, apa alasan mereka? Dalam resume gugatan mereka? Alasan mereka katanya punya neneknya. Iya, tapi dasarnya apa? Dasarnya mereka apa? Apakah ada tumbuhan apa begitu? Inilah yang jadi pemikiran saya, yang jadi problem buat saya. Kok kenapa mereka tidak punya apa-apa? Cuma berdasarkan cerita dia kumpul skenario bahwa tanah itu adalah peninggalan Watata dan Lode Asa yang belum dibagi. Ya, Watata dan Lode Asa ini dia tanam apa di situ? Tidak ada. Tidak ada tanam apa-apa. Berarti kan yang punya tanaman di situ hanya punya bapakmu saja ya? Iya. Adanya orang tuamu ya? Bapak imam ini maksudnya. Ya. Oke. Setelah sidang berjalan, tentu pengadilan pertama kan atau pengadilan negeri Pasar Wajo akan membuat putusan. Yang siapa yang menang? Pertama kemarin itu Jurusita eksekusi dari pengadilan negeri Pasar Wajo sudah turun. Pedangnya begitu tajam, mengobok-obok kuburan. Orang tua lah Juli, ibu lah Juli, mamanya maksudnya, dan kakaknya lah Juli dibongkar habis. Demikian pula pohon-pohon kelapa, pohon jati, pohon mangga juga ditumbangkan. Wow. Dan tersebut dimanapun Anda berada, saat diturunkan eksekusi pembongkaran bangunan milik warga berdasarkan perintah pengadilan. Berdiri Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Iriana Joko Widodo tiba di tempat acara.
Setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, selalu persoalan sengketa lahan, sengketa tanah selalu ada. Yang ini juga menimbulkan kekhawatiran pada investasi. Hati-hati, dari 100 ada terumbu karang, itu hak kami. Ributnya hanya masalah gitu-gitu. Dari dulu, termasuk urusan sertifikat itu ya gitu-gitu. Pemerintah adalah di kabupaten kota, di provinsi, di pusat tidak bekerja secara terintegrasi. Jalan sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri. Kalau terus kan nggak akan rampung persoalan negara, persoalan bangsa ini nggak akan rampung. Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral. Itulah persoalan kita. Saya sangat menghargai pertemuan GTRA ini gugus tugas reforma agraria yang kita harapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah, semuanya bekerja dengan tujuan yang sama, menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat. Tidak ada yang lain. Agar sengketa-sengketa lahan bisa kita selesaikan. Bahaya loh yang kalau sudah namanya sengketa tanah, sengketa lahan, bahaya banget. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu. Orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. Antar kampung berantem bisa karena sengketa lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang YouTuber dimanapun Anda berada, sebagaimana yang ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo menyebutkan bahwa persoalan tanah, hati-hati, itu akan merembes, bahkan orang-orang bisa pedang-pedangan. Antara kampung bisa saling bunuh-bunuhan. Sebagaimana yang kita saksikan di hadapan mata kita ini. Mereka yang sudah menang dan pemegang pedang pengadilan yang begitu tajam, lebih tajam daripada silet, sehingga kuburan dari imam desa Nambo digali. Demikian pula istrinya juga digali. Anak perempuannya pun sebagai kakaknya Lajuli juga digali. Wahai bangsaku, apakah ini adil? Sementara Lajuli memiliki bukti-bukti yang sangat kuat dibanding ia menangkan persoalan ini di pengadilan. Dari sidang lapangan pertama dan sidang lapangan kedua, turunnya hakim-hakim yang menyidangkan kasus ini. Ketika ditanya kedua belah pihak, apa yang kamu miliki, Lajuli? Lajuli dengan tenang ia menjawab, bukti pertama yang saya miliki adalah kuburan orang tuaku yang usianya sudah lebih dari 20 tahun. Bukti yang kedua adalah pohon jati, pohon mangga, dan pohon kelapa yang usianya sudah melampaui dari 40 tahun. Artinya, tumbuhan-tumbuhan jangka panjang itu
sudah lama ditanam oleh kedua orang tuanya. Dan bukti yang paling nyata lagi adalah kwitansi jual beli antara ayahnya yang imam yang dikubur di belakang masjid dan saat ini sudah digali oleh pedang-pedang Irnais sarjana hukum. Dan itu merupakan salah satu kekuatan yang maha dasar. Artinya kelemahan-kelemahan yang dimiliki Juli ketika ia dikunjungi oleh Irnais di rumahnya. Irnais dengan bangga mengatakan bahwa usulanmu semua akan terpenuhi, termasuk kuburan itu. Sementara sidang-sidang di lapangan tersebut, ketika ditanya yang saat ini memenangkan perkara, ia katakan atau mereka katakan mereka tidak punya bukti-bukti apapun. Mereka dengan bercerita bahwa mereka si penjual tanah itu adalah meminjam tanahnya orang tua kami atau neneknya kami, kakeknya kami. Cerita yang dikarang-karang itu adalah merupakan salah satu cerita yang bohong. Tetapi anehnya, hakim mempercayainya. Dan yang paling ironi lagi, kwitansi yang dibuat tahun 1981 ini seakan tiada gunanya. Padahal Juli dan seluruh kakak-kakaknya menyebutkan bahwa pembayaran itu 2 kali pembayaran. Dan di saat itu pula tidak ada seorang pun yang mengakui tanah itu kecuali si penjual. Adapun yang memenangkan perkara dan melakukan perkara ini untuk diusut adalah sepupunya atau sepupu sekalinya. Cuman aneh bin ajaib, panitra, hakim dan hakim termasuk pengacaranya saling beradu dan menyepakati untuk memenangkan lawan yang saat ini memenangkan perkara. Akhirnya apa yang harus dilakukan oleh Juli? Hanya doa dan terus berdoa. Dan ia mengatakan, wahai anak-anak bangsa, apakah kita biarkan kejahatan seperti ini keadilan ya, artinya keadilan yang sebenarnya. Apakah kita harus izinkan kejahatan ini terus berlanjut? Kan sudah cukup lama, mulai dari orang tua bapak sampai bapak sendiri bayar pajak terus ya. Mohon pula. Dan apa pengembalian negara terhadap bapak begitu ya? Iya Pak. Oke. Ya mungkin itu yang bapak sebutkan atau masih ada lagi yang mau disebutkan? Sudah cuma itu saja Pak. Saya minta kasih sayangnya. Siapa tahu ada orang-orang yang mengasihi saya, yang murah hati sama saya, yang punya hati, yang punya pikiran normal yang begitu bapak maksud ya? Iya, supaya dia pecahkan masalah saya, supaya barang itu dia kembali lagi di genggaman saya. Iya, oke, baik. Pemirsa dan YouTuber dimanapun Anda berada, Opini Kino pada orang-orang yang mengasihi saya, yang murah hati sama saya, yang punya hati, yang punya pikiran normal yang begitu bapak maksud kan? Iya, supaya dia pecahkan masalah saya, supaya barang itu dia kembali lagi di genggaman saya. Iya, oke, baik. Pemirsa dan YouTuber dimanapun Anda berada, Opini Kino kali ini saat ini yang tadinya kita sulit membuka ini tabir, kali ini tabir ini terungkap
dan terbuka oleh Lajuli. Makanya saya buatkan judul bawah barang ini, Lajuli dieksekusi di bulan Juli. Ini tuh merupakan topik kita yang belum. Opini gimana? Akankah Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertanahan bisa membantuku? Provinsi Maluku Utara. Akankah itu terjadi? Bisa membantuku? Provinsi Maluku Utara. Akan Lajuli juga bermohon, akankah Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo bisa membantunya? Harapan dan harapan itu yang ditunggu oleh Lajuli dan sekeluarga. Demikian catatan ini, laporan opini kita. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi